Ini pertanyaannya adalah penulisan bilangan yang tidak sesuai dengan yang digariskan dalam EED, dijumpai dalam kalimat. Nah, ini kan sudah fokus ya. Kita tuh ditanya penulisan bilangan. Jadi yang adik-adik cek adalah angka-angkanya atau angka dalam bentuk huruf itu yang harus dicek. Ini mayoritas kalau diperhatikan gitu ya. Ini kan ada beberapa kalimat yang dia itu bentuknya rincian gitu. Jadi ini kita mengingatnya ini ya rambu-rambu yang tadi saya udah sebutin kalau berapa kata harus dihurufkan, berapa ini harus diangkakan gitu ya. Kalau yang di A itu ada tiga, tiga angka, 20, 35, dan 60. Nah, dia bentuknya rincian nih, ya. Jadi dia sengaja ditulisnya dalam bentuk angka semua, karena memang dia bentuknya rincian. Jadi ini sudah tepat ya. Yang B, sekolah menengah kejuruan negeri 2 bulan yang lalu, gitu ya, dikunjungi oleh 20 guru. Nah, ini barangkali ada yang mau bertanya. Jadi di sini ada yang ditulis dengan huruf, ada lalu yang ditulis dengan angka. Nah, ini ya, ini kalian bisa nih menarik garis perbedaan antara yang alfa dengan yang beta. Kalau yang alfa itu benar-benar angka-angkanya itu tepat apa ya, membahas hal yang sama. 20% yang menderita anemia gitu ya, 35% bahkan ada yang mencapai 60%. Nah, ini angkanya menunjukkan hal yang sama. Tapi kalau yang B itu ada dua jenis angka yang menunjukkan hal yang berbeda. Nah, ini nanti jadi acuan juga ya adik-adik. Jadi jangan sampai ini pun disalahkan gitu ya. Dianggapnya, oh ini karena ada dua, lalu ini salah nih harus diubah menjadi angka. Nah ini bedanya di sini. 2 bulan yang lalu itu menunjukkan waktu. Nah sedangkan 20 sama 5 ini menunjukkan rincian. Yang mereka tuh saling terkait. Dikunjungi oleh siapa sih? Oh 20 guru dan 5 pejabat. Oke. Nah, ini yang salah itu ada di poin C. Dia harus diubah menjadi huruf ya. Jadi dia harus diubah jadi huruf 18. Karena memang ketika dia dikatakan, diubah jadi kata, itu cuma 2 kata. Jadi masih masuk dalam syarat yang tadi kita bahas ya, 8. Jadi di soal nomor 2 ini, kata bilangan yang apa namanya, yang dianggap benar ya. Kalau yang alfa itu salahnya itu pada saat angka 15. Nah, jadi 15 ini harusnya bukan 15. Harusnya dibalik gitu. Kalimat dalam kecelakaan itu, nah ini di depan. Gitu ya. Dalam kecelakaan itu, koma, 15 orang tewas. Gitu. Dan angka 15 diubah menjadi huruf 15. Terus kalau yang B itu salahnya 10 di sini nih, salah ya. Ini harusnya, sorry, ini harusnya nggak bisa. Jadi yang angka 10 ini yang 10-nya dihilangkan ya. Terus tanda kurungnya juga. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi 10 buah bus pegawai. Terus yang C itu penulisan seribuan. Nah, ini harusnya pakai ini ya, pakai apa namanya, tanda hubung. Terus yang D ini depannya. Jadi tadi saya bilang ya, jadi kalau bisa sebuah kalimat tuh harus diawali dengan kata. Jadi bukan diawali dengan bilangan seperti ini ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang E ya. Jadi Ana menonton drama itu sampai 3 kali. Nah ini angka 3-nya dihurufkan. Dia bukan rincian tapi lebih ke jumlah ya. Yang salah tuh di poin ini ya, di poin C. Benar tadi siapa yang jawab ya? Tadi itu, nah ini penulisannya adalah yang bab 10 ya. Nah ini pasal 5. Nah ini harusnya nggak seperti itu ya menulis. Kalau dia itu maunya tidak pakai tanda hubung, maka harus diganti dengan angka Romawi seperti ini ya. Benar ya? Maaf ya di sebelah ini suaranya kedengeran. Terus kalau yang D itu sudah tepat ya. Ini 2 kali sama seperti yang tadi 3 kali. Nah yang E, nah ini untuk rincian jadi dia ditulisnya bentuknya angka ya. Karena dia bentuknya rincian. Oke, terus. Jadi kalau yang di A itu harusnya 50-an ini pakai tanda hubung ya. Jadi segala hal kalau dia digabung
yang berbeda, itu harus menggunakan tanda hubung. Kemudian 35 ini harusnya ditulis dengan angka ya, jadi bukan huruf seperti ini. Ini salah. Kemudian, oh ini ada tepatnya ya, sorry. Nah, jadi kalau yang apa namanya D Paku Buwono X, nah ini ya, ini yang salah yang di belakangnya. Harusnya dia ditulis ke 10. Nah, ini harusnya dirangkai saja ya, tidak perlu di spasi. Lalu kemudian yang E itu dia menginap di Hotel Indonesia kamar 100. Nah, ini harusnya ditulis menjadi angka karena dia lebih dari 2 kata. Jadi tulisnya 169, bentuknya angka ya. Nah, yang C ini kan ada angka 222 ditulis dalam huruf menjadi 222. Ini sudah tepat ya. Nah, jadi yang C jawabannya ya. Oke. Di soal nomor 1 ini ya, kita ini tulisan kata depannya ini kata di mana. Nah, ini kata di mana itu harusnya di spasi ya. Di spasi mana? Nah, jadi ini salahnya di sini ya. Terus lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. Nah, ini kesalahannya pada kata daripada. Nah, ini harusnya ditulis serangkai, kata daripada. Lalu yang C itu kesalahannya pada kepada. Nah, ini harusnya ditulis serangkai, kata kepada. Lalu yang D itu setiap minggu Pak Ahmad bekerja ke luar kota. Nah, ini ya, pergi ke luar kota. Nama seminar itu bertempat di lembaga pengabdian kepada masyarakat UNER. Nah, kalau yang D itu salahnya pada kata keluar. Ini harusnya ke spasi luar, ya. Lalu yang E ini sudah tepat ya, di lembaga kepada masyarakat UNAIR ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Penulisan kata bercetak miring yang benar terdapat pada kalimat. Nah, di sini yang sudah tepat itu adalah jawabannya yang Charlie. Nah, yang per ini harusnya di spasi ya. Jadi bukan ditulis rangkai karena per dengan apapun di spasi. Terus dijual ini juga harus rangkai karena dia kata kerja. Lalu di antara ini juga di spasi. Kalau di antaranya Kak gimana? Kemarin udah saya kasih catatan ya yang rangkuman Kak Fauzan itu juga di spasi antaranya ya. Jadi itu kan di antaranya mereka gitu ya. Jadi mengacu juga. Nah, yang ini itu sekalipun dia masuk dalam kategori pun yang harus ditulis serangkai. Jadi ini belum tepat. Kita pindah ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya ya. Coba, kalimat berikut ini ditulis dengan ejaan yang benar. Jadi ini juga harus diperhatikan sama adik-adik ya. Jadi kalau ditanya ejaan, itu berarti yang dicek tuh banyak banget ya. Jadi bisa huruf, tanda baca gitu ya. Bisa apa namanya? Huruf kapital gitu ya. Kata gabungan. Jadi semuanya harus dicek sama adik-adik. Jangan sampai diceknya setengah-setengah. Ini harusnya 1 kilogram. Nah, kilogram ini harusnya ditulis serangkai ya. Oke. Terus, nah ini dia nih ya. Ini kan bentuknya adalah rincian nih adik-adik ya. Karena ini rincian, maka ini yang saya garis bawahi, saya underline ini. Ini harus ditulis dengan angka penurunan 1 hingga gitu ya. Setengah hingga 1 kilogram per minggunya. Jadi harus tulis menjadi angka ya. Nah, dia rincian. Nah, untuk yang lain ini sudah tepat. Kalau yang apa namanya? Nah, ini kalau yang D ini juga harusnya ditulis menjadi angka ya. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Yang harus ditulis angka. Kelihatan nggak? 1 atau 2. Iya, karena kan tadi kalau misalnya bentuknya ada ukuran, jadi gini, patokan 1 sampai 2 kata itu tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang menyatakan ukuran. Misal adik-adik beli sepatu gitu ya. Nah, itu kan ada tuh ukurannya 34 gitu ya. Tapi kalau misal sepatu yang ukurannya kecil kayak sepatu crocs yang level ukurannya itu 1 sampai 10. Nah, itu harus ditulis angka. Jadi tidak boleh ditulis dengan huruf. Terus satuan-satuan seperti ini dalam matematika itu harus ditulis dengan
angka gitu. Jadi kenapa Kak? Karena biar ini ya, biar apa namanya relate gitu ya. Ini angka, terus kelihatan ini CM-nya juga dipendekin aja jadi CM gitu. Kita lihat yang C ya, olahraga dapat mencegah Alzheimer, penyakit kemunduran daya pikir, dan daya ingat akibat kematian sel-sel saraf yang berlangsung secara cepat. Justru ini yang tepat ya. Jadi kayaknya yang bikin soal agak ini deh, saya lingkarin ya. Penelitian ini melibatkan 1.001 orang sehat, 277. Oh ya, ini pertanyaannya kecuali ya, sorry. Ini benar, yang B juga benar ya. Yang A ini juga sudah tepat ya, dalam memberantas tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Oke, ini mungkin bermasalahnya di E sama D ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Nah, ini ya. Coba dianalisis sama kalian. Yang seluruhnya ditulis sesuai dengan aturan EYD. Nah, ini lagi-lagi seluruhnya. Bahkan di A aja udah muncul nih tanda baca. Di Jakarta Cikampek ini harusnya ditulis pakai tanda pisah. Ini kan antara tanda pisah dengan kata Jakarta dan kata Cikampek itu ada spasi. Nah, baiknya nggak usah pakai spasi. Karena dia nama ini ya, nama apa namanya, tempat. Terus kalau yang C coba dicek salahnya di mana? Jalan tol kecil ya, meskipun dia kata tol, jalan besar, jalan raya itu kecil semua. Nah ini dimaksud kata dua nih, sepertinya ya di sini ya. Nah ini sudah tepat kalau yang dimaksud adalah kata dua. Ini jawabannya C nih. Kalau yang D gitu ya, ini ada 25, kemudian ada 1 orang. Nah, ini belum tepat ya. Harusnya semuanya ditulis dengan angka. Terus korban kecelakaan itu kini dirawat inap. Nah, ini harusnya di spasi gitu ya. Atau karena ini tujuannya untuk memberikan makna rawat dan inap gitu secara keseluruhan biar nggak ambigu, maka dia harus dikasih tanda hubung rawat, tanda hubung inap. Terus rumah sakit ini belum tepat, dia harusnya ditulis kecil ya, karena huruf kata rumah sakitnya nggak diikuti oleh nama rumah sakit, jadi harus ditulis kecil saja, tidak perlu kapital. Oke, berikutnya, nah nomor 5 nih, penulisan kata ulang adik-adik. Apa tuh belum tepat ya, karena sudah tolong menolong. Nah ini, terus ada kata dalam setiap tempatan. Terus kalau yang B, di situ ada segerombolan penari-penari. Nah, ini juga mubazir. Harusnya penari-penari aja, nggak perlu segerombolan. Lalu yang C itu saling bantu-membantu. Nah, ini ya, harusnya bukan bantu-membantu, nggak pakai saling. Terus yang D, nah ini jawabannya ya. Kalau yang E itu salahnya adalah antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini karena di depan sudah ada kait-mengkait. Kalau kait-mengkait sudah satu dengan yang lain. Berikutnya, ini untuk soal frasa. Nah, ini frasa. Jadi yang dimaksud itu adalah pengusaha garmen yang berjenis kelamin wanita. Jadi dia ini ya, dia seorang pengusaha tapi dia kebetulan perempuan gitu. Ini frasa, jadi kalau kalian jawab pengusaha wanita, ini sorry, ini salah ya. Jadi kalau kita jawab pengusaha wanita itu dia bermakna ambigu frasanya. Karena dia tuh setipe dengan ini ya, pengusaha jeruk, pengusaha melon. Nah, kalau pengusaha jeruk kan pengusaha yang jualan jeruk. Nah, kalau pengusaha wanita berarti pengusaha yang jualan wanita. Sama seperti pengusaha garmen wanita, pengusaha yang jualan garmen wanita gitu. Nah, kalau garmen pengusaha wanita ini nggak berterima karena yang jadi inti adalah garmennya gitu. Jadi ini opsinya antara D sama E. Wanita pengusaha garmen atau wanita garmen pengusaha. Nah, yang jadi inti yang diharapkan dengan makna di atas itu yang cocok adalah yang wanita duluan. Nah, wanita yang seperti apa? Oh, wanita yang bekerja sebagai pengusaha garmen, bukan garmen pengusaha, kebalik turunnya.